Jadi kurang lebih seperti itu tampilannya Construct 3 kalau Anda masuk ke link yang tadi. Di bawah ini sudah ada contoh-contoh dari game-game yang bisa dibuat. Dan ini Anda bisa lihat, Anda bisa mainkan, Anda bisa lihat kodenya juga. Cuma ya tadi beberapa contoh itu kodenya lebih dari 25 atau 50, jadi nggak jalan karena kepotong. Jadi Anda bisa belajar dari yang sudah dibuat. Kalau buat project baru gimana nih? Ada new project di atas tengah itu ya. Bisa dikasih nama projectnya. Lalu ini ukuran layarnya ya, ukuran dari layarnya. Yang nanti gamenya mau dijalankan di layar yang seperti apa. Ya, itu untuk yang drop down atau pilihan yang kedua itu ya. Isian yang kedua. Yang ketiga ini mengikuti sebenarnya. Viewport size ini mengikuti dari ukuran layar yang sudah dipilih tadi. Tapi bisa Anda ganti di sini. Kalau memang kurang, bisa Anda rubah-rubah. Tapi saran saya sih biarkan aja. Nanti saya beritahu arti dari viewport itu apa. Orientation itu landscape atau portrait itu ya. Kebanyakan sudah paham karena sudah banyak pakai HP. Landscape itu yang posisi tidur atau horizontal. Portrait itu yang berdiri atau vertikal. Any itu berarti bisa keduanya gitu ya. Nah ini Anda bisa pakai event sheet atau script ya. Bagusnya dari Construct 3 kalau dibandingkan dengan Unity tadi itu adalah di dalamnya sudah ada eh, tampilan yang bisa digunakan untuk mengkode. Jadi kodenya tidak harus dituliskan tapi dengan tampilan. Jadi ada GUI-nya. Tapi Anda bisa pakai script juga. Optimize for pixel art ini kita tunda dulu, soalnya mungkin teman-teman juga nggak ngerti pixel art itu apa. Kita buat dulu projectnya. Oke. Kalau sudah kurang lebih tampilannya seperti itu. Karena kita baru mulai ini ya, kita nggak akan masuk terlalu dalam. Saya kenalkan dulu aja, kayak tadi saya kenalkan tentang pembuatan projectnya. Jadi saya kenalkan dulu layar yang ada di hadapan Anda, yang ada di layar Anda itu apa. Oke, saya tutup yang ada di kiri dan kanan itu tinggal di putih ini ya. Jadi putih-putih ini adalah kanvas atau tempat di mana Anda akan bekerja nanti. Anda akan memasukkan gambar dan lain sebagainya di sini. Kalau saya kecilkan, ini seperti ini.
Sebelumnya sudah pernah belajar sudah pernah nyoba? Sudah pernah? Belum, Pak. Belajar sendiri? Hmm. Nah, kalau sudah ya kita bisa lebih cepat. Tapi kalau belum ya kita pelan-pelan aja. Tadi ada satu suara santai, satu suara agak serius. Belum ada banyak yang mengisikan pendapatnya. Nah, dari sini layar itu adalah sesuatu yang bisa dilihat ya. Kanvas itu yang sesuatu yang bisa dilihat. Dilihat oleh siapa orang yang memainkan gamenya nanti. Jadi itu yang muncul di layar nanti. Sama kayak kalau HTML itu kan ada kode-kode yang dimunculkan, ada yang enggak. Nah, sama, ini yang dimunculkan adalah ya apa yang kita pilih untuk kita masukkan di dalam layar ini. Kalau ada yang terlambat, misalnya kurang bisa mengikuti, masih loading atau apa, saya diberitahu, biar sekalian bisa langsung nyoba. Sudah lanjut, Mas Rizky mangguk-mangguk. Yang lain nggak tahu, mesem-mesem. Lanjut, saya telah diberitahu ya, kalau misalnya tuh saya terlalu cepat. Jangan didiamkan aja. Kalau nggak salah dulu itu sudah dikasih apa installer untuk kontrak itu beda sama ini ya, Pak ya? Iya, yang mungkin itu konstrak 2 mungkin. Konstrak Oh, 2 itu kan, yaitu masih bisa dipakai dan masih bisa dipakai untuk buat game itu. Silahkan kalau mau pakai itu. oh iya, Pak. Tapi itu sudah tidak dikembangkan lagi atau tidak diupdate lagi oleh Sira, pengembangnya itu sejak 2019 kalau nggak salah. Jadi untuk versi yang fiturnya lebih lengkap harusnya ya Konsa 3 ini. Jadi ya saya kenalkan juga dan harapannya juga lebih ringan karena jalannya di browser. Oke, untuk pertama-tama mungkin kita coba menampilkan sesuatu di layar ini ya. Kita bisa klik kanan gitu di layar ini atau Anda bisa klik 2 kali. Nanti akan memunculkan, kalau klik kanan itu seperti ini ya. Klik kanan, ini ada pilihannya. Anda bisa insert new object. Nanti munculnya sama dengan kalau Anda klik 2 kali di manapun. Bisa di luarnya kanvas, bisa di kanvasnya, tapi jangan klik 2 kali di sesuatu yang sudah pernah Anda masukkan sebelumnya. Sama kayak di Microsoft Word, kalau Anda klik 2 kali di tulisan kan nanti jadi ngeblok tulisannya. Ya, sama. Kalau ada sesuatu yang sudah Anda masukkan, Anda klik ya ngeblok apa yang Anda masukkan tadi. Bukannya memunculkan jendela seperti ini. Nah, jendela ini adalah jendela untuk membuat objek baru ya, create new object itu. Ini ada banyak objek yang bisa Anda masukkan. Jadi kalau di pemrograman kayak buat variabel, variabelnya tipe apa gitu ya. Tapi lebih tepatnya bukan variabel tapi objek ya. Seperti nama dari window-nya, create new object type. Anda membuat sebuah objek turunan dari kelas. Misalnya Anda mau masukkan tulisan. Ini ada teks, bisa Anda pilih. Nah, ini Anda berarti mau membuat sebuah objek yang menurunkan sifat-sifat dari kelas teks. Ya, objek itu apa? Kemarin waktu belajar React Igniter, objek itu sebenarnya adalah sebuah variabel ya, yang memiliki properti dan fungsi ya. Properti itu apa? Yang nanti kita bahas, kita ulangi lagi di sini. Nah, misalnya teks ini
Sama kayak tadi saya bilang kan berarti variabel. Kalau variabel harus dikasih nama ya sama. Objek yang mau kita buat juga harus kita kasih nama. Misalnya judul. Ini bisa dikasih nama di sini ya. Kalaupun nggak ada kasih nama, nanti bisa dirubah namanya. Jangan khawatir. Baru kita masukkan insert gitu. Belum ada apa-apa yang muncul di situ ya. Tapi kursor saya berubah yang tadinya bentuknya tangan berubah menjadi bentuk tanda plus itu ya. Nah, ini bisa Anda klik di dalam kanvasnya atau Anda drag drop. Misalnya di drag gitu, oh nggak bisa, kalau ini nggak bisa. Jadi nanti kalau diklik itu akan menentukan letaknya dari objeknya. Objeknya mau diletakkan di mana. Nah, ini baru bisa kita atur letaknya, kita bisa rubah-rubah lagi. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah objek. Karena belum ada isinya. Ini kalau Anda belum ada, maka belum ada yang muncul ya. Propertinya belum diisi. Tadi ada jendela yang saya tutup. Coba saya buka ya jendelanya tadi. View, properties bar. Nah, ini adalah sebuah bar yang berisi properties dari sebuah objek. Nah, seperti saya bilang tadi, objek itu punya properti dan fungsinya. Nah, ini propertinya. Namanya ini ya, kelihatan nggak? Name, nama dari objeknya. Ini adalah sebuah properti. Jadi, pertemuan ini yang dipilih ternyata propertinya bukan dari objek yang kita buat. Tapi, objek apa? Projectnya ya. Kalau kita ngeklik di luarnya objek, maka kita memilih properti dari project. Tadi kan kita membuat new project ya. Project itu apa? Ya, semua hal yang mau kita buat itu. Misalnya, nama projectnya tadi ya. Terus, di sini ada ukuran layarnya tadi ya. Nah, kalau ini ukuran layout, bukan layar ya. Ukuran layout. Nanti saya jelaskan apa itu. Intinya adalah properti-properti dari sesuatu. Nah, ini objeknya. Nah, karena nggak ada isinya tadi, sulit milihnya. Oke. Ini baru kalau saya pilih atau saya klik objeknya, baru memunculkan properti dari objeknya ya. Tadi namanya judul. Kalau Anda mau ganti yang lain silakan. Intinya seperti itu. Ini posisinya. Dan lain-lain, tapi yang paling penting yang mau kita tampilkan berarti adalah sebuah properti mengenai tulisan yang muncul ya. Oh, sebenarnya sudah ada tulisan yang muncul di sini. Tulisannya adalah TEXT ya, atau teks gitu. Tapi karena layarnya saya zoom out, maka tidak ketok. Maka mari kita zoom in dulu. Ya, itu sudah ada isinya TEXT. Kalau mau Anda ganti tulisannya, bisa diganti properti TEXT-nya ini, kita ganti dengan tulisan yang lain. Misalnya judulnya itu biru. Jeleknya dari konstruk ini adalah objeknya tadi punya size ya, punya ukuran. Kalau ukurannya ternyata lebih kecil daripada tulisannya, apa yang terjadi? Ya, kita coba. Nah, itu masih bisa pindah ke bawah. Ya, sama dengan di WordPress, di Microsoft Word, nggak kelihatan semuanya. Bisa ketutupan. Jadi ukurannya harus disesuaikan dengan isi dari apa yang Anda buat.
Nah, Anda bisa juga atur fontnya dari ini ya, dari yang Anda buat ini teksnya. Misalnya Arial mau Anda ganti jadi Times New Roman, ukurannya jadi 24 misalnya, warnanya bold atau tidak, italic atau tidak, dan lain-lain. Ya, kurang lebih mungkin itu saja. Sebenarnya terkendala sesuatu, jadi nggak bisa saya lanjutkan sampai jauh.